Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan kuat. Gimana tetangga masih sering ngomongin kalian? Wayah nak, aing nak selebeu nak. Kembali lagi dengan saya Jaka, bisa dipanggil Jack. Baik, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Vendetta 2015. Film ini dibintangi oleh pemain Smackdown yang tidak bukan dan tidak lain adalah Big Show tidak memakai tong. Film ini sangat cocok buat kalian yang ingin menumbuhkan rasa adrenalin yang kuat, yang mana ada seseorang yang sengaja masuk penjara hanya untuk membalaskan dendamnya terhadap bos gerbong narkobai. Gak usah banyak cicit nak, langsung saja kita ke filmnya. Cerita diawali memperlihatkan dua orang detektif polisi bernama Mason Danvers dan rekannya yang bernama Jules Gaynor. Mereka berdua hendak menangkap bos kartel narkoba dengan adiknya yang sama-sama berbisnis barang haram itu. Ketika masuk ke dalam gudang, ternyata Griffin, Abbott, adik dari bos kartel narkoba itu, sudah bersiap dengan kedatangan dua detektif itu. Tiba-tiba Griffin menembak Jules yang tepat mengenai tangan Jules. Hingga Jules dan Mason berhasil melumpuhkan Griffin Abbott. Setelah itu Mason mencari kakaknya Griffin dan ini dia kakaknya sekaligus bos kartel narkoba yang bernama Victor Rebord. Setelah saling menembak, akhirnya mereka harus bertarung dengan tangan kosong. Ketika Mason sudah terdesak, akhirnya para bantuan polisi datang dan menangkap Victor. Sebelum Victor dibawa ke penjara, Victor sempat mengancam akan segera menemui Mason dalam waktu yang dekat. Adegan berpindah ke Mason yang sudah di rumah menemui istrinya yang bernama Joyce. Mason menegur istrinya yang selalu menselenkan handphonenya sehingga susah dihubungi. Ketika di dapur, istrinya meminta maaf karena Joyce belum juga punya anak. Mason bilang agar ia dan Joyce terus berusaha dan terus mencoba, karena itu memang bagian yang menyenangkannya. Ketika Mason sedang berada di kantornya, salah satu rekan polisinya bilang bahwa semua saksi atas kejahatan Victor dan Griffin menghilang dan siang ini mereka berdua akan dibebaskan. Mendengar hal itu, Mason marah kemudian menghubungi istrinya. Hey baby. Yang ternyata orang yang mengangkat teleponnya adalah Victor. Sontak, Mason langsung bergegas pulang ke rumahnya. Sebelum sampai, Mason menghubungi rekannya Jules agar cepat datang ke rumahnya dengan para polisi yang lain. Setelah sampai di rumah, Mason sudah melihat istrinya tewas dianiaya oleh Victor. Setelah beberapa hari Mason terlihat ngehulang tari dan sangat kacau. Jules yang melihat itu menyarankan Mason untuk pergi berlibur atau berburu untuk menenangkan pikirannya. So you gonna take my advice? Kemudian Mason benar saja menuruti saran Jules untuk berburu. Namun Mason pergi bukan untuk berburu binatang, melainkan berburu Griffin, adik Victor. Akhirnya Mason berhasil membunuh Griffin. Setelah itu Jules datang dengan para polisi ke tempat itu karena memang sebelumnya Mason menyuruh Jules datang dengan para polisi agar Mason ditangkap. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Mason berniat masuk penjara agar bisa menemui Victor di penjara. Ketika hendak masuk, para napi dikawal oleh sipir yang bernama Lester. Setelah di dalam, para napi diperiksa kesehatan. Yang kali ini sipir yang bernama Ben yang menjaga para napi. Kemudian sesaat Mason masuk ke ruangan tahanan, tiba-tiba Will sipir di sana memanggil Mason untuk menemui sang kepala sipir.
Kepala sipir itu bernama Schneider. Ia mengatakan kepada Mason agar waspada karena sebagian tahanan di sana adalah orang yang Mason sendirilah yang menangkap mereka. Will? Ketika Mason sedang sarapan, terlihat Victor datang dengan anak buahnya dan mengatakan bahwa penjara ini adalah rumahnya, sedangkan Mason datang ke situ hanya untuk membuat lehernya tergorok. The last dead body I stood over belonged to your brother. Let's get one thing straight. Ketika Mason sedang berada di tempat laundry penjara, tiba-tiba 3 orang napi di sana menyerang Mason. Beruntung sipir Ben melerai hingga Mason masih berhasil selamat. Adegan berpindah di lapangan penjara dan terlihat Mason sedang memulihkan kakinya. Kemudian ia berbincang dengan Ben, yang ternyata Ben sendiri dulunya adalah seorang detektif polisi yang sama dengan Mason. Ben mengatakan bahwa Mason masuk penjara untuk menemui Victor adalah hal yang salah, karena di penjara ini adalah Victor yang berkuasa. Drexel bertanggung jawab atas penjualan narkoba, sementara Booker di bidang sumber daya. Ketika Victor membutuhkan orang luar untuk bisnisnya, Victor sendiri menghabisi semua lawannya di penjara sehingga semua napi menghormatinya. Eventually people give you what you want. After being Stonewall for less than a year. Ben mengatakan, namun satu hal yang harus Mason tahu, bahwa Victor hanyalah tubuh ular tapi dia bukan kepalanya. Setelah beberapa hari datang rekannya Mason yaitu Jul untuk menjenguk, Mason menyuruh Jul agar mengecek para napi yang baru-baru ini keluar dari penjara. Mason curiga ada yang tidak beres di dalam penjara ini karena Victor tidak mungkin seleluasa itu di sini jika tidak ada bantuan dari orang sekelas kepala sipir Schneider. Di balik itu, Lister menguping perbincangan mereka dan menulis nama Jules Benner di kertas. Lister langsung melapor ke Schneider perihal itu. Di kamar selnya Mason sedang mengingat 3 orang kemarin yang hampir saja membunuhnya, yaitu Marco, Flynn, dan RB. Kemudian Mason melancipkan pulpen yang ada di kamarnya. Ketika Marco di kamar mandi, tiba-tiba Mason datang langsung menusuknya dengan pulpen yang sudah dilancipi. Kemudian terjadi pertengkaran hingga Marco tewas kehabisan darah. Setelah itu, ketika Flynn sedang menyapu, Marco mendatangi dan mencekiknya hingga tewas. RB yang mendengar kematian Marco langsung menghadapi ke Victor karena RB takut karena Mason akan membunuhnya. Di lapangan, Victor berbincang dengan Rexo, anak buahnya. Victor menyuruh Drexel mengirim orang ke sel kamar Mason untuk memperingatinya lebih keras. Orang suruhan Victor datang ke sel Mason dan menghadapinya. Namun Mason berhasil membalikan keadaan hingga orang suruhannya itu hampir mati dipukul dengan wastafel. Beruntung sipir penjaga langsung memisahkan mereka. Setelah itu kepala sipir memanggil Mason. Schneider, sang kepala sipir, mengajak Mason membuat perjanjian yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Namun jelas Mason langsung menolaknya. Akibat itu kepala sipir langsung menyuruh Will membawa Mason ke sel lubang. Drexel melihat keadaan orang suruhannya itu di ruang kesehatan yang ternyata sudah babak belur. Setelah itu Drexel dan Booker menemui Victor. Mereka bertanya kapan akan mengeksekusi Mason. Victor bilang ia menunggu keterlibatan atau perintah dari Schneider, sang kepala sipir. Setelah Mason keluar dari sel lubang, ia bekerja kembali di bagian laundry. Ketika di sana, ia mengambil tali besi kemudian dijadikan senjata. Setelah itu Mason meminta bantuan teman sekamarnya. Adegan berpindah ke RB sedang di lapangan penjara. Ia terlihat panik sampai teman sekamar Mason memanggilnya bahwa Victor sudah menunggu RB di selnya, yang ternyata Mason lah yang ada di sana. Ketika RB datang, Mason langsung menghajarnya hingga tewas.
Victor mendatangi Snyder. Snyder sang kepala sipir bilang jangan dulu membunuh Mason karena Mason sendiri adalah mantan polisi yang terkenal. Hal itu akan merusak reputasi penjara ini. Snyder sendiri bilang bahwa Victor hanya berguna di luar tapi tidak berguna di dalam kantor. Victor sudah sangat emosi, namun kemudian Snyder bilang dengan ini ada kesempatan untuk membalaskan dendam Victor, yang ternyata tulisan di kertas itu bertuliskan nama sahabat Mason yaitu Zulgener. Salah satu sipir menghubungi Jul. Ia mengatakan bahwa Mason sudah tewas. Namun ketika Jul datang ke penjara itu, ia langsung dihajar oleh anak buah Victor. Mason sendiri dipaksa untuk melihat Jul sahabatnya dihajar hingga tewas. Esok harinya Mason menemui Snyder. Ia bertanya tentang perjanjian yang akan menguntungkan kedua belah pihak yang pernah Snyder bilang. Snyder ingin Mason membunuh orang-orang yang akan membahayakan bisnis Snyder di sana karena Mason tahu aturan polisi sekaligus pembunuh berdarah dingin. Hal itu akan berguna di luar dan di dalam kantor. Sebelum itu, Mason meminta satu permintaan ke Snyder. Snyder langsung mengiyahkannya. Tengah malam sipir Will membangunkan Booker bahwa kepala sipir ingin menemuinya. Ketika Booker sedang duduk menunggu, tiba-tiba Mason datang dan menyuntikkan cairan ke leher Booker yang membuatnya tidak berdaya. Kemudian Mason menyayat kulit Booker hingga Booker tewas kehabisan darah. Ternyata itulah permintaan dari Mason. Sitting there. Mengetahui Booker sudah tewas, Victor datang menemui Snyder. Ia meminta agar segera mengeksekusi Mason sekarang juga. Ketika para napi sedang sarapan, Victor yang sudah muak dengan Mason, ia sendiri akan membunuh Mason. Namun Mason sadar akan hal itu. Tiba-tiba ia langsung meninju sipir hingga sipir yang lain mengamankannya. All prisoners in their cells. Karena perbuatan itu Mason harus dikurung di kamar lubang. Namun hal itu membuat Mason aman dari Victor. Ketika Mason berada di sel lubang, sipir Ben menemuinya dan memberinya senjata karena mereka berdua dulunya sama-sama seorang detektif. Ben yang dari dulu tidak pernah ikut campur dan tidak pernah memihak ke siapa-siapa. Mason bilang bahwa suatu hari kau harus memihak salah satu Ben, ucap Mason. Esok harinya Snyder menemui Mason untuk membahas perjanjian karena Snyder sudah membantu Mason membunuh Booker. Namun Mason mengatakan bahwa tidak ada perjanjian dan Mason sudah tidak membutuhkan Snyder lagi. Did you make that boy bleed out onto the floor all by yourself? Esok harinya Snyder menemui Mason kembali bahwa pagi ini Snyder sedang mengurus perpindahan Mason ke penjara lain. Tentu hal itu akan membuat Mason tidak bisa membalaskan dendam istrinya ke Victor. Take this shit back to his cell. Ketika sedang sarapan, teman satu sel Mason menemui Mason dan bilang bahwa perpindahan Mason sedang dipercepat karena Victor dari pagi sedang bersama Snyder di atas. Sementara itu, Drexel sendiri. Ketika Drexel sedang berlatih sendiri, Mason datang dan mereka berdua berkelahi. Hingga datang dua orang teman Drexel untuk membantu Drexel, namun dua orang temannya berhasil dilumpuhkan oleh Mason. Drexel yang sudah terdesak, ia dipaksa pergi ke atas gedung. Setelah sampai di atas, Mason melempar Drexel tepat mengenai Will yang sedang berjaga di bawah hingga mereka berdua tewas. Para napi di bawah mengambil senjata Will, kemudian membuat suasana di lapangan penjara sangat kacau. Mason datang ke ruangan Snyder. Ia memberitahu bahwa semua kekacauan ini adalah Mason yang buat.
Ketika Mason di lapangan, Victor beberapa kali menembakkan senjatanya ke arah Mason, namun tidak mengenainya, malah mengenai napi lain, hingga mereka saling baku hantam. Kemudian datang Schneider yang langsung menembak Mason mengenai punggungnya. Schneider memberikan pistolnya ke Victor untuk membunuh Mason. Mason yang masih terlihat kuat, ia bilang ke Victor bahwa Schneider lah yang telah membantu Mason membunuh bukir temannya. Victor langsung mematahkan kaki Schneider, kemudian hendak membunuh Schneider. It always has been since the day I came to Stonewall. Namun para sipir langsung menghentikannya. Mason diserang oleh orang yang pernah Mason pukul dengan wastafel. Ia menyerang Mason dengan para anak buahnya, namun Mason justru langsung menghajar mereka semua. Kemudian Lester menodongkan pistolnya ke Mason. Mason berhasil merebut pistol Lester, kemudian menembaknya. Terlihat Victor berhasil menghajar para sipir yang hendak menghentikannya. Setelah itu, Victor menghampiri Mason dan menghajarnya. Saat hendak menembak Mason, tiba-tiba I said, look at me! di belakang masih ada Schneider yang hendak menembak Mason. Namun kali ini Ben menghentikannya dan menangkap Schneider atas semua pembunuhan dan penyiksaan yang Schneider lakukan. Dan film pun tamat. Film ini mengajarkan kita bahwa balas dendam emang ribet. Mending gak usah ya cuy ya.